Oke, baik. Suaranya terdengar ya, teman-teman ya? Terdengar, Pak. Oke, baik, Mbak. Maaf ya, baru nyala jam 9.45. 3 hari ini saya mati listrik terus ya di daerah saya di Magelang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa karena masih diberi kesempatan untuk sama-sama belajar dan juga bertatap muka, bersilaturahmi, apalagi bagi yang beragama Islam ya. Besok kita sudah mulai masuk bulan suci Ramadan, insya Allah resminya mungkin nanti malam kita akan mendengar dari pemerintah seperti apa pengumumannya, kapan mulai dan sebagainya. Puasa pastinya seperti itu kan. Dan di kesempatan kali ini kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita sehat selalu. Bagi yang muslim bisa beribadah di bulan Ramadan dengan baik, sempurna ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya, serta teman-teman lain yang non-muslim, saudara-saudara kita juga diberikan kesehatan selalu, bisa beribadah dan juga melakukan aktivitas lain seperti biasanya dengan baik dan sempurna tanpa halangan dan masalah apapun. Hari ini kita akan membahas tentang ini, strategi pengembangan ilmu. Sudah masuk ya? Sudah masuk ya teman-teman? Strategi Sudah, pengembangan Pak. ilmu. Pak. Oke, Sudah, Pak. Oke. Ini strategi pengembangan ilmu. Kita akan bicara tentang materi ini. Ini materi yang menjadi materi terakhir sebelum kita mendapati UTS ya. Jadi apa itu strategi pengembangan ilmu? Ini tambahan dan juga lanjutan dari materi-materi kita sebelumnya. Kita sebelumnya sudah membahas tentang sejarah ilmu, kemudian apa klasifikasi ilmu, kemudian landasan pengembangan ilmu ya. Di awal-awal kan kita bicara tentang filsafat, pengertiannya secara etimologis dan terminologis, kemudian asal mula kita berfilsafat, kenapa kita berfilsafat, ciri-ciri pemikiran filsafat, karakter atau ciri persoalan filsafat. Nah, sekarang kita akan masuk kepada bagaimana setelah kita mempelajari itu semua, landasan pengembangan ilmu, kita kemudian ingin melihat metodologi juga yang sudah kita bahas kemarin, seperti apa strategi pengembangan ilmu yang baik berbasis filsafat seperti itu ya. Jadi spesialisasi ilmu. Nah, ini yang harus jadi kita menjadi landasan kita, yaitu sejak abad Renaissance ya. Abad Renaissance itu adalah abad kebangkitan kembali ketika dunia barat, di Eropa Barat terutama, setelah mengalami the Dark Middle Age atau abad pertengahan yang gelap ya, dulu sempat jatuh karena menghamba kepada kepentingan gerejawi ya, dalam arti gereja dikendalikan oleh para pemuka agama saat itu. Ilmu pengetahuan, sains dan sebagainya itu harus tidak boleh bertentangan dengan apa kata gereja dan sebagainya. Mereka mengalami kemunduran karena ilmu digunakan untuk kepentingan seperti demikian. Kemudian mereka mengalami kemajuan kembali ketika berada pada abad Renaissance ya. Kebangkitan kembali bagaimana mereka merasa perlu untuk kembali ke masa di mana leluhur mereka jaya dan mengalami kemajuan, yaitu abad Yunani kuno, abad kepunculan pertama kali ilmu pengetahuan dan filsafat ya, diyakini seperti itu. Kemudian abad Romawi juga ya, Romawi kuno. Nah, ini yang kemudian menjadikan mereka kemudian mengalami masa di mana eh, bangkit kembali peradaban, ilmu pengetahuan dan teknologi seperti itu. Nah, apa itu spesialisasi ilmu yang terjadi? Yaitu pertama, lepasnya ilmu-ilmu cabang dari batang filsafatnya. Jadi mulai apa namanya, terbagi-bagi ya, ilmu-ilmu cabang itu kemudian muncul ya. Seperti misalnya ada Nikolaus Kopernikus ya, tokoh tata surya kita yang mengatakan tentang teori heliosentris bahwa matahari adalah pusat tata surya. Kemudian ada Galileo Galilei, ada Isaac Newton dan lain-lain ya. Di dunia muslim, di belahan dunia lain dan juga di Andalusia juga sebelum Barat mengalami kemajuan, sebetulnya kita juga sudah mengalami kemajuan. Ada Al-Khwarizmi, ada Ibnu Al-Haytham, ada Ibnu Rushd ya, ada Ibnu Sina atau Avicenna di Barat disebutnya seperti itu, ada Al-Farabi dan Al-Jabbar.
puncaknya abad Renaissance itu adalah pada hadirnya sosiolog Auguste Comte seperti itu ya, yang menerangkan bahwa yang benar dan yang nyata haruslah konkret. Nah, ini titik pijak awal metode kuantitatif ya atau positivistik, bahwa hadirnya sosiolog Auguste Comte untuk menerangkan bahwa yang benar dan yang nyata haruslah konkret, eksak ya, akurat dan memberi kemanfaatan. Kemudian muncul juga metode observasi, eksperimentasi dan juga komparasi yang dipelopori oleh Francis Bacon seperti itu. Nah, ini yang kemudian menandai abad Renaissance. Kemudian bagaimana iptek dan fenomena perubahan dalam konteks kekinian saat kita melihat proses tersebut ya, bahwa pasca Renaissance, pasca munculnya Auguste Comte, pasca munculnya metode observasi yang dipelopori oleh Francis Bacon dan sebagainya, bahwa ilmu kemudian menjadi sangat positivistik, harus eksperimentatif, kemudian harus eksak ya, harus bisa diuji akurat dan memberikan kemanfaatan serta konkret. Nah, di masa kini ya, kita mengalami masa transisi masyarakat ya, dari yang sebelumnya berbudaya agraris tradisional menuju masyarakat dengan budaya industri modern, yaitu revolusi industri. Ini di barat, di Inggris sana diawali revolusi industri yang dulunya sangat agraris tradisional kemudian menjadi berbasis pada sains dan teknologi serta mengalami yang namanya proses industrialisasi atau revolusi industri. Kemudian di Indonesia kita mengalami masa transisi budaya etnis dan kedaerahan menuju budaya nasional atau kebangsaan. Ya, ketika kita mengalami 20 Mei 1908 sebagai kebangkitan nasional dan 28 Oktober 1928 sebagai Sumpah Pemuda. Dan kemudian secara global juga kita mengalami ya masa transisi budaya nasional kebangsaan dari nation state menuju budaya global yang mondial atau global village. Bahwa kita ini sekarang mengalami global village ya, bahwa kampung atau desa global digital village ya, ketika globalisasi menjadikan satu daerah dengan daerah lain terkoneksi sangat cepat, informasi dan telekomunikasi sangat lancar dan sangat cepat ya, virtual, online, kemudian real time. Saat ini kita bisa mengetahui keadaan di belahan dunia lain secara cepat, akurat dan tanpa batas seperti itu. Itu kan adalah hasil dari proses-proses tersebut. Nah, tapi kita harus paham dan juga memahami ada aspek penting dalam iptek yang jangan sampai kita lupakan. Yang pertama adalah paradigma atau cara pandang ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi sangat universalisme, ya, menjadi sangat komunalisme dan skeptisisme atau keraguan yang teratur dan terarah. Bahwa sekarang itu sangat-sangat berbasis semuanya itu harus diakui secara universal, semuanya harus tanpa ada identitas yang lokalitas atau local wisdom itu tergerus ya. Kekhasan lokal, kekhasan yang sifatnya individual itu tergerus karena apa? Dunia yang sangat kapitalis dan juga liberal seperti ini kemudian menjadikan semuanya ukurannya sama seperti itu. Kemudian pengembangan ilmu melalui ilmu itu melalui penelitian ya, eksperimen, ekspedisi, seminar, kongres, simposium ya, kolokium dan sebagainya. Jadi banyak hal yang terjadi ya dalam hal pengembangan ilmu. Kemudian aspek struktural iptek memiliki unsur-unsur yang bisa kita pahami sebagai objek untuk diketahui ya. Jadi iptek ya secara struktural itu harus kita pahami tentang objeknya. Kemudian dipertanyakan dengan suatu cara atau metode, harus ada metode yang bersifat tertentu tanpa mengenal titik henti. Kemudian jawaban-jawaban yang diperoleh disusun dalam suatu kesatuan sistem atau sistematis dan universal. Ini kan bermetode, berobjek, sistematis dan universal. Itu adalah bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi ya, itu yang harus dimiliki oleh sebuah ilmu pengetahuan ketika ingin dikatakan sebagai ilmu pengetahuan yang akurat ya, kemudian konkret ya, dapat memberi kemanfaatan dan sebagainya. Nah, kita harus tahu juga ada pilar-pilar penyangga bagi eksistensi iptek, pilar-pilar penyangga bagi keberadaan sebuah ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, ilmu tidak pernah selesai, jadi harus selalu berproses meskipun ilmu itu didasarkan pada kerangka yang objektif, rasional, metodologis, sistematis, logis, dan empiris. Jadi harus selalu berproses. Ada tesis, sintesis, dan antitesis. Ada penemuan baru, disangkal penemuan baru tersebut, muncul penemuan baru yang lebih baik. Yang kedua, kekuatan bangunan ilmu terletak pada sejumlah pilarnya. Ini landasan pengembangan ilmu yang sudah kita bahas, yaitu adalah ontologi, landasan epistemologi, dan juga landasan aksiologi. Pilar tersebut dinamakan landasan dasar filosofis keilmuan atau landasan pengembangan ilmu yang sudah kita bahas. Berfungsinya penyangga, penguat, dan bersifat integratif serta prekusit ya, seperti itu saling mempersyaratkan ya.
ya. Jadi ini yang paling penting, harus saling mempersyaratkan, harus saling melengkapi satu sama yang lain. Kemudian yang kelima, pengembangan ilmu selalu dihadapkan pada persoalan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ingat, apa sih realitas yang dihadirkan dari ilmu tersebut? Apa sih dasar kemunculan ilmu tersebut, ya? Kemudian mengapa ada ilmu tersebut? Berasal dari mana sumbernya? Kemudian metodologinya seperti apa? Itu adalah landasan epistemologi, ya. Kemudian untuk apa? Mau dibawa kemana pengembangan ilmu dan sebagainya? Ilmu itu harus terikat nilai dan sebagainya, itu adalah aksiologi. Itu. Eh, Kemudian ada prinsip-prinsip berpikir ilmiah yang tadi sudah disampaikan juga. Ingat ya, ada beberapa, yaitu objektif, rasional, logis, metodologis, sistematis, dan universal. Nah, sekarang kita punya masalah di masa kini, yaitu masalah nilai, atau ilmu seringkali merasa bebas nilai karena spesifikasi ilmu, karena spesialisasi ilmu mengakibatkan masing-masing itu merasa paling benar sendiri dan kemudian tidak ada hubungan dengan yang lain. Nah, filsafat hadir seperti saya sampaikan di awal-awal adalah untuk kemudian mengeratkan kembali atau menghubungkan kembali yang merasa tidak berhubungan itu harus selalu berhubungan. Kenapa? Karena tidak mungkin psikologi tidak berhubungan dengan budaya, tidak mungkin psikologi tidak berhubungan dengan agama, tidak mungkin psikologi tidak berhubungan dengan sosiologi dan hukum. Semuanya saling berhubungan. Makanya kemudian pendekatan multidisipliner atau interdisipliner itu sangat penting. Nah, itu yang memunculkan masalah nilai dalam iptek, yaitu keserba majemukan ilmu pengetahuan dan persoalannya. Masing-masing ilmu punya sudut pandang, punya paradigma, punya cara penyelesaian, tapi juga tidak mungkin penyelesaiannya akan utuh atau komprehensif karena sangat parsial sifatnya. Makanya perlu bertemu dengan ilmu lain untuk mendapatkan sudut pandang lain dan kemudian membangun pemahaman interdisipliner atau multidisipliner, ya. Itu kemudian mengapa timbul spesialisasi tadi, secara sejarahnya adalah karena kemudian ilmu-ilmu cabang itu kemudian melepaskan diri dari filsafat dan kemudian pada perjalanannya mengakibatkan masing-masing itu sangat spesial sekali, ya, keahlian sangat spesifik sekali. Persoalan yang timbul dalam spesialisasi tadi, ya, apa? Masing-masing merasa benar sendiri, masing-masing bisa menyelesaikan semuanya sendiri, masing-masing merasa tidak perlu berhubungan dengan yang lain. Nah, padahal itu kan nggak boleh. Ya, padahal itu nggak boleh seperti itu. Jadi, ketika ilmu merasa paling benar sendiri, kayak ilmu fisika misalnya menghasilkan teori atom, kuantum, nuklir, kalau mereka merasa benar sendiri, mereka mengatakan bahwa penggunaan atom dan nuklir untuk bom tidak masalah. Tapi kan kita akan bisa melihat itu juga dari aspek etika. Bagaimana penggunaan bom, atom, nuklir untuk perang dan membunuh? Apakah itu tidak melanggar nilai agama? Bagaimana secara psikologis bagi korban yang terdampak? Bagaimana dari sisi nilai sosiologis dan sebagainya? Semuanya itu harusnya saling berhubungan. Jadi ya, jangan sampai persoalan yang timbul dalam spesialisasi itu kemudian terus terjadi, tapi penting bagi kita untuk kemudian makin mengeratkan kembali ilmu-ilmu itu menjadi satu bangunan yang utuh, tidak boleh tidak berhubungan, harus saling berhubungan, ya. Oleh karena itu, kita harus selalu mendorong ada dimensi moral dalam pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan. Perlu moralitas, perlu agama, perlu nilai budaya, perlu nilai psikologis, ya, untuk kemudian melihat apakah sebuah kemajuan ilmu itu kemudian merusak atau tidak, ya, mengganggu atau tidak kemanusiaan kita, mengganggu atau tidak kemudian peradaban kita, seperti itu. Nah, itu yang harus kita selalu pikirkan. Nah, filsafat bergerak di wilayah itu, teman-teman. Ingat ya bahwa selalu bicara dalam konteks moral, ya. Karena apa? Karena pertimbangan nilai dalam ilmu itu penting banget. Kenapa? Karena permasalahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu selalu berkutat kepada persoalan keterbatasan ilmu dan teknologi. Ilmu dan teknologi di tengah spesifikasi dan spesialisasi juga sangat terbatas sebetulnya. Ketika apa? Ketika mereka tidak bisa menjawab apakah apa yang mereka hadirkan atau yang dihasilkan oleh ilmu dan ilmuwan itu kemudian merusak atau tidak, apa akibatnya bagi manusia? Ini kan masalah moralitas, ya. Contoh nih, ada penemuan cloning dilakukan, misalnya pengklonan pada hewan, ya kan. Bisa kan diciptakan kan, sudah ada uji cobanya banyak dari 1 dekade kemarin kan, ada kambing yang bisa dikloning dan sebagainya. Nah, ke depan kalau manusia bisa dikloning bagaimana kan? Ya hebat secara ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi kita bisa bertanya apakah itu tidak melanggar kodrat manusia atau itu tidak merusak
sistem dan ekosistem yang ada. Seperti itulah, apakah itu tidak melampaui kemampuan manusia yang kemudian juga melanggar dimensi ketuhanan misalnya seperti itu kan. Ini kan luar biasa bagi ilmu, tapi kemudian bagaimana implikasi atau dampaknya secara etis, secara etika, secara nilai dan moral. Ya, kemudian akibat teknologi pada perilaku manusia sekarang kan, pekerjaan tangan dan otak manusia diganti dengan tenaga-tenaga mesin, hilanglah kepuasan dan kreativitas manusia kan sebetulnya kan. Jadi kita yang sudah digantikan oleh mesin ini kan sebetulnya hilang kepuasan kita dalam bekerja dan juga kreativitas manusia. Pada satu sisi akan mengalami hal seperti itu. Manusia menjadi manusia yang sangat multidimensional memang, tapi kemudian juga terjadi dehumanisasi. Sekarang kalau kita tidak pakai HP sehari saja, Anda tidak pegang HP seperti apa rasanya kan? Atau kemudian kita tidak ada Zoom gara-gara listrik mati kan? Nah, ini kan repot sekali kan. Tapi ini kan ada manfaatnya ya kan, listrik dan Zoom itu dalam masa online pandemi seperti ini kan bermanfaat sekali. Besok kalau sudah lebih baik kondisi dan kita kembali kepada kondisi normal yang baru seperti itu ya saya rasa kita perlu untuk, tetap bertatap muka ya, luring ya, offline. Kenapa? Karena pendidikan itu kan pada dasarnya mendekatkan ya, membuat jadi dekat. Ada sisi-sisi psikologis ketika yang terjadi adalah pertemuan yang sifatnya offline, luring, tatap muka seperti itu kan. Jadi pendidikan itu harusnya mendekatkan. Kalau seperti ini kan sebetulnya menjauhkan. Kita tidak bertemu secara fisik, tapi Zoom harus kita ucapkan terima kasih. Kenapa? Karena sangat mendekatkan kita juga dalam konteks ini. Jadi hal seperti itu kan ada manfaat positifnya. Nah, kemudian beberapa pokok nilai yang perlu diperhatikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu harus manusiawi. Ya, jangan sampai iptek itu tidak manusiawi. Ya, itu kata kuncinya. Jangan sampai melanggar HAM, ya, agar manusia terlindungi dari penindasan oleh iptek, ya, yang kita alami. Kita nggak bisa lepas dari HP, Anda nggak bisa lepas dari update status Instagram, Anda nggak bisa lepas dari update status, Facebook dan sebagainya. Pakai itu semua boleh, tapi kita tahu apa yang baik yang bisa kita pakai, apa yang tidak baik yang harus kita tinggalkan. Jangan sampai kita termakan hoax atau berita bohong, menjadi penyebar berita bohong, menjadi penyebar hate speech atau ujaran kebencian. Jadi kita menggunakan itu tahu yang baik seperti apa, yang tidak baik seperti apa yang harus ditinggalkan. Gitu loh. Kemudian keadilan dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi ini penting. Jadi media sosial dan juga lini massa harus jadi sarana edukatif ya untuk kemudian mendidik dan kemudian menciptakan keadilan. Jangan sampai ada pelaporan pencemaran nama baik gara-gara statement atau ungkapan yang nggak pantas di media sosial padahal nggak bermaksud seperti itu. Nah, ini kan banyak problem sekarang kan ya, gara-gara ungkapan atau unggahan kita dilaporkan ke polisi ya. Karena apa? Karena Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang begitu mudah menjerat orang dengan pasal pencemaran nama baiknya. Banyak problem ya. Kemudian bagaimana pemeliharaan lingkungan, kemudian bagaimana nilai manusia secara pribadi ya, bahwa manusia itu yang baik adalah yang berguna bagi yang lain, bagi orang banyak. Karena sistem teknokrasi cenderung dehumanisasi. Jadi teknologi itu pada dasarnya punya mata pisau yang sangat tajam ya untuk kebaikan, tapi juga untuk keburukan. Ya kan tadi itu hate speech, hoax, ya kan, membunuh karakter orang, ya kan, kemudian mengakibatkan orang malu karena screenshot. Karena senjata paling berbahaya saat ini teman-teman ya bukan lagi bom atom dan nuklir. Sebetulnya ini guyonan saja, tapi apa? Screenshot ya. Ya kan? Anda Raisa punya pacar, Keenan Pierce dulu 5 tahun. Tiba-tiba putus dan diambil oleh laki-laki lain menikah. Tapi kemudian Raisa menghapus semua foto dengan Keenan Pierce. Tapi hanya dalam, akunnya dia saja, nggak ada foto-foto dan video itu. Tapi kemudian orang lain sudah men-screenshot, sudah menyimpan, ya nggak? Karena screenshot adalah senjata paling bahaya. Nah, pada dasarnya teknologi itu bermata pisau yang sangat tajam, bermata dua, yang satu untuk kebaikan, yang satu juga untuk hal yang buruk kalau tidak bisa kita hati-hati. Nah, oleh karena itu filsafat sebagai dasar nilai dalam strategi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi fungsinya, yaitu pengembangan ilmu dan teknologi harus memberi manfaat, mensejahterakan dan memartabatkan manusia. Kata kuncinya di situ. Yang kedua, dasar nilai menggambarkan filsafat sebagai suatu sumber orientasi dan arah pengembangan ilmu. Jadi kita jadi sumber orientasi filsafat itu dan arah ilmu mau kemana. Kemudian nilai-nilai filsafat dijadikan pisau analisis ya atau metode berpikir dan tolok ukur kebenaran.
Ingat ya, filsafat itu kan ke bawah dia menguji ilmu, sekaligus akan membenarkan ilmu kalau dia benar. Ke atas, filsafat itu kan akan memperkuat pemahaman agama yang sudah pernah saya sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Di filsafat itu ke bawah menguji dan membenarkan ilmu, ke atas dia akan menguatkan argumentasi agama ya. Untuk itu, ilmuwan dituntut memahami konsepsi filsafat tentang nilai secara utuh, mendasar, dan kritis. Makanya ilmuwan, psikolog, dan sebagainya itu harus memahami konsepsi filsafat tentang nilai atau aksiologi secara utuh. Agar apa? Agar ilmu tidak bebas nilai, sehingga bisa sangat mendasar problemnya dan juga sangat kritis. Ya, gitu. Jadi, Anda punya tugas nih. Anda punya tugas diskusikan tema berikut nih ya. Nanti di grup WA saja didiskusikan bisa menguasai pengetahuan tentang filsafat sebagai dasar nilai pengembangan ilmu yang religius, ilmu yang humanis dan ilmu untuk pembangunan bangsa. Jadi pentingnya menguasai filsafat ya atau mengetahui dan menguasai pengetahuan tentang filsafat itu adalah menjadi dasar nilai pengembangan ilmu yang religius ya, ilmu yang humanis dan ilmu untuk pembangunan bangsa. Ini maksudnya bagaimana? Bisa Anda diskusikan. Jadi kalau kita belajar filsafat, punya pengetahuan tentang filsafat sebagai dasar nilai pengembangan ilmu yang religius, ilmu yang humanis dan ilmu pembangunan bangsa itu seperti apa maksudnya? Berdasarkan apa yang sudah kita pahami dan pelajari hari ini dan yang kemarin-kemarin. Saya rasa itu dulu ya untuk pertemuan hari ini ya, untuk menghemat paket data teman-teman dan sebagainya, serta ya menyesuaikan dengan kondisi kita. Saya rasa pertanyaan bisa dilanjutkan nanti di grup ya, sambil didiskusikan yang tadi ini. Gitu teman-teman ya. Saya rasa itu dulu sambil selalu bersyukur dan juga apa ya menerima keadaan seperti ini ya sambil kita mencari cara-cara yang efektif untuk kita belajar dan saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kehilafan selama 7 pertemuan sebelum UTS. Nanti saya berikan kisi-kisi UTS ya. Santai ya, nanti kita kontak-kontakan lagi. Itu dulu mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Kita akhiri dulu dengan sama mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thanks ya. Silahkan ya di Oke, kita lanjutkan di forum biasa ya.